Yo guys, balik lagi sama gue Noob Daily. So hari ini gue bakal buat video tentang ST. Tapi atau kita main dulu ya? Enggak lah ya, kita buat video ST-nya dulu. Nah kita langsung aja ya ke ST. Nggak ST sih, lebih tepatnya tuh pemain di lini serang. Soalnya udah terlalu banyak ya. LF, CF, LF perlu nggak ya dibahas? Kayaknya nggak ada gak sih? Ya udahlah ya, kita jadiin satu aja. Tiga itu tuh kan bener. Kalau di 107 dia nggak ada, berarti kita turunin lah ya di 105 mungkin. Biar banyak pilihannya. Tapi kalau di bawah 105 sih udah nggak worth it ya kalau kalian mau beli. Nah, untuk CF sebenarnya CF yang paling gue rekomendasiin itu adalah Pele yang gratisan kemarin. Cuma kalau kalian nggak ngambil Pele yang CF kemarin, kalian bisa pakai si Solskjaer ini, atau kalian bisa pakai si Nkunku untuk versi hemat budgetnya. Cuma kalau kalian punya koin yang agak lebih, kalian bisa pakai si Sanchez atau Zola. Cuma kalau dari dua ini, gua sih lebih prefer ya kalian untuk beli si Zola. Kenapa? Simple sih. Zola itu untuk CF kan biasanya dia lebih mainnya itu menggantikan posisinya CAM ya. Posisinya CAM itu berarti kan dia butuh banyak nendang, dia butuh shoot power yang tinggi, kaki yang bagus. Nah itu kalian bisa pakai si Gianfranco Zola. Kalau kalian pakai si Sanchez, dia kaki kanannya itu cuman 3 gitu. Jadi dan skill move-nya juga bintang 3 sih. Jadi mendingan kalian beli si Zola aja. Dan udah kelihatan ya, ini banyak banget peminatnya si Zola nih. Sedangkan si Sanchez belum ada yang beli. Nah ini banyak peminatnya. Jadi kalau kalian mau pakai untuk si Zola juga boleh. Untuk jadi ST gimana? Untuk jadi ST sih sebenarnya mendingan kalian cari yang lain ya, karena banyak yang lebih bagus kayak Cantona, Fowler. Itu lebih bagus untuk ST-nya gitu. Jadi ya untuk CF gue cuma rekomendasi 3 pemain, Solskjaer, Nkunku, TOTY sama Zola. Oke, ini udah tiga-tiganya ya, karena nggak ada, sisanya tuh nggak ada cuy. Kita lanjut ke, kita reset dulu. 100 enggak lah ya, kita di 105 aja dulu. Soalnya banyak ntar yang belum punya koinnya belum banyak gitu. Jadi ya kita 105 dulu. Dan di sini paling tinggi ya udah pasti Lionel Messi ya, 112 untuk OVR. Jadi kalau kalian pengen beli yang bagus ya kalian beli OVR yang paling tinggi aja. Cuma ingat Messi-nya stamina-nya agak kecil. Jadi ya pinter-pinter kalian aja harus nyiapin substitution buat si Messi. Nah lanjut ya, untuk yang low budget gue saranin cuma 2, yaitu si Cute sama si Jairzinho. Itu aja 2. Kenapa? Karena Jairzinho ini enak banget buat cutting inside, dan dia juga masih banyak dipakai di rank-rank tinggi ya si Jairzinho ini. Stamina-nya gede, kakinya 55, pace-nya juga kecil-kecil banget, masih 125, jadi masih bagus banget kalau kalian mau pakai gitu. Ini ya kelihatan tuh ya, ada 7 yang pengen beli. Ini juga bagus kalau kalian nyari opsi kedua untuk umpan silang, karena tinggi badannya itu lumayan 183. Dan dia ada ciri khasnya penyundul kuat. Jadi bagus banget kalau kalian yang butuh nih, misalkan main 4-3-3 menyerang atau 4-3-3 holding, kalian butuh satu pemain lagi buat jadi opsi tambahan buat header, ya pakai si Dirt Cute ini gitu. Nah, untuk di 10 sampai 15 juta lah ya. 10 sampai 15 juta sih udah jelas mau salah. Ini bagus banget, udah gue pakai juga di tim gue. Kenceng. Stamina-nya oke, kakinya juga oke, straight-nya kelincahan, enak banget buat cutting inside, buat gocek LB lawan itu enak banget sih. Dan cuman masalah di physical aja, physicalnya 99. Pemain di bawah physical di bawah 100 itu sekarang udah agak riskan ya, karena si Theo Hernandez sama si siapa Hakimi itu paling banyak dipakai kan. Itu aja physicalnya udah tinggi-tinggi, jadi pasti ke bodinya gampang banget. Nah untuk 13 jutanya udah pasti Lionel Messi yang TOTT. Ini gua nggak pakai juga sama masalahnya, karena dia physical. Cuma bedanya kalau sama si Mo Salah, dia lebih tinggi pace-nya sama dribblingnya, jadi gue ganti ke Mo Salah gitu sih. Untuk pemain yang baru, gue sih saranin kalau kalian pengen ngambil, yang ngambil Mahrez aja kalau kalian nggak mau si Messi.
Mahrez lumayan bagus, event Lentera. Dan ya udah apa ya, Riyad Mahrez kartunya bagus-bagus sih. UCL-nya aja sebenarnya bagus ya. Cuma kalau dibandingin sama si Mo Salah, mendingan kalian ngambil Mo Salah aja sih. Gitu. Dribblingnya gede banget tapi si Mahrez ya. Cuma pace-nya masih kalah sama Mo Salah. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa ngambil si Luis Figo aja kalau kalian pengen banget yang bagus. Kalau nggak bisa Luis Figo yang ini ya Luis Figo yang ini. Ini menurut gue juga lagi ngincar Luis Figo yang ini sih. Karena skill move-nya bintang 5 itu enak banget. Tapi dia minus di kinerja serangannya aja. Dia sedang-sedang sama kayak si Harry Kewell. Gitu. Udah sih ya, jadi cuma 3 kalau gue nyaraninnya. Si Cute, Jorginho, Salah. Kalau kalian punya duit yang agak banyak, kalian bisa beli Luis Figo. Messi juga bisa, tapi gue lebih nyaranin kalian beli Salah aja sih. Gitu. Nah, lanjut kita ke posisinya LW ya. Ini LW juga lumayan banyak pilihan yang bagus-bagus. Kita mulai dari yang 106 atau 105. Sadio Mane masih bisa dipakai, tapi ini harus kalian naikin di plus 20 kali ya, buat bisa bersaing sama yang sekarang. Tapi ini tetap kenceng dan tetap ngebut gitu. Jadi kalian bisa pakai. Abis itu ada Son Heung-min juga masih bisa kalian pakai. Ini dua ini nih masih bisa dipakai banget dan harganya kan lumayan murah ya. Nah, lanjut untuk yang di atasnya gue rekomendasiin kalian pakai Vinicius. Kalau pemain UCL-nya, kalau kalian pengen banget pakai pemain UCL, Son sih. Son apa Joao Felix? Sebenarnya gue lebih suka Son sih, karena ini karena skill boost-nya aja ya. Skill boost-nya Son kan kelincahan, sedangkan si Joao Felix ini kontrol bola. Kalau gue lebih butuh yang kecepatan atau kelincahan, karena gue jarang cutting inside ke dalam, gue jarang gocek-gocek juga. Jadi gue cuman tugas LW-RW gue tuh cuman ngumpan doang sih gitu. Jadi ya kalau kalian pengen pakai pemain UCL nih ada 2. Untuk Jack Grealish enggak lah ya, Jack Grealish kakinya aja 3 cuy. Jadi jangan dipakai sih, karena susah ntar kalau kalian nendang suka nggak ke arah gitu. Jadi ya 2 kalau kalian pemain UCL nih ada Joao Felix sama Son. Kalau kalian pengen yang lumayan, kalian bisa pakai Vinicius. Ronaldinho-nya gimana? Ronaldinho bisa dipakai, tapi ya balik lagi ya, plusnya juga harus gede dia, plus 15 atau 20. Karena kalau kalian cuma dipakai kayak plus 10 kayak gua, sekarang sih udah terlalu ketinggalan ya. Vinicius aja pace-nya udah 145, sedangkan si Ronaldinho ini pace-nya cuma 124 gitu. Nah, kalau kalian pengen pakai yang lumayan lagi sih, sebenarnya ada Mbappe juga. Ini opsi paling bener sih kalau kalian pengen beli LW ya. Kalau kalian nggak mau pakai LW yang paket hemat ini, abis itu kalian juga nggak mau pakai Vinicius, ya paling bener sih sebenarnya langsung beli Mbappe aja. Karena Mbappe paling worth it sih gitu. Nah, untuk lanjutannya mungkin ada si Rafael Leao yang UCL ya. Cuma Rafael Leao yang UCL ininya kontrol bola, tapi ya balik lagi ya kesukaan kalian sih skill boostnya. Itu juga boleh dipakai. Sama yang paling mantap sih menurut gue Harry Kewell. Ini kencang banget cuy pemainnya, 146, dribblingnya 145, gila. Nempel bolanya kayak pakai lem. Jadi kalian bisa beli Harry Kewell nih. Mbappe atau Harry Kewell? Harry Kewell sih. Ini pemain LW menurut gue paling murah, paling bagus yang bisa dipakai saat ini gitu. Jadi segitu, ada LW-nya, ada si Harry Kewell, Mbappe, Vinicius. Kalau kalian mau main UCL ada Son. Kalau paket hematnya ada Mane sama Son WC. Oke. Kita langsung lanjut ke posisi ST-nya. Posisi ST-nya itu lumayan banyak sih. Kita kalau ST nggak dari 105 lah ya, susah sekarang 105 tuh. ST udah ketinggalan jauh sih. Kita bakal dari 107 aja. Oke. Nah, untuk pemain 107, kalau kalian pengen yang paket hemat, itu sebenarnya ada. Kalau kalian mau tendangan bisa pakai Del Piero, kalau kalian mau sundulan bisa pakai Van Persie atau Aljaber. Ya, kalian bisa pakai salah Aljaber. Ini tendangan nih Del Piero sama Aljaber. Kalau sundulan ada Van Persie, ini paket hematnya. Kalian tinggal pilih aja di antara 3 itu. Nah, kalau headernya paket hematnya ada si Diego Milito.
gitu. Kalau kalian mau pakai paket hemat tapi pengen nyundul ya, bisa pakai si Milito ini. Terus lanjut ke pemain UCL-nya. Pemain UCL-nya Gakpo lumayan kalau kalian mau pakai ya, dan harganya murah. Skill boost-nya juga menendang, tinggi badannya juga tinggi banget, 189. Jadi walaupun dia nggak ada trade penyundul kuat, cuma kemungkinan sih tetap bisa nyundul ya, karena agresinya juga 100, kekuatannya juga 126 kalau di Gakpo. Terus ada Drogba juga bagus kalau kalian mau pakai untuk sundulan. Untuk di combo ini sih kalau kalian pengen combo yang murah ya, kalian kalau mau sundulan kalian bisa pakai Drogba sama si Milito atau si Gakpo. Itu combo murahnya. Tapi kalau kalian pengen combo yang 20 juta dapat 2 pemain, itu bisa pakai Drogba sama Richarlison nih untuk combo headernya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya banyak banget yang kalian bisa pakai ya, kayak si Fowler ini walaupun tingginya 18, gue udah sempet pakai. Itu lumayan bagus loh. Saat sundulannya juga lumayan bagus. Gitu. Jadi kalau kalian mau pakai Fowler juga bagus, dan dia karena dia tinggi 18, jadi dia larinya juga lumayan kencang. Nih pace-nya 140. Gitu. Untuk di combo sama untuk solonya si Fowler sih bagus sih. Gue udah cobain ya. Abis itu Cantona udah pasti ya masuk. Nah, yang paling sebenarnya yang bikin gue kaget itu adalah Van Persie yang ini. Awalnya kan stamina-nya dia kecil ya, kalau gue nggak salah tuh cuma 6. Sekarang tuh udah diubah sama si EA, stamina-nya digedein jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8, dan itu mengubah si Van Persie ini dari yang nggak bisa dipakai kemarin, sekarang lumayan bagus. Dan harganya langsung naik jauh. Kemarin tuh parah sih, kemarin tuh 25 juta ya. Pas dia pertama keluar, abis itu banyak banget yang jual, dan sekarang banyak banget yang minat. Ini bagus, Van Persie yang ini bagus, dan desainnya juga bagus sih kartunya. Terus Fowler juga masih bagus, Shevchenko bagus kalau yang cari yang high end. Udah sih sisanya, kalau yang paket hematnya kalian bisa pakai Del Piero, Van Persie. Abis itu ada Diego Milito juga, ada Drogba, Richarlison, TOTT udah pasti. Ada Fowler, ini udah gue coba juga. Yang semi high end ada Cantona. Abis itu ada Van Persie yang ini juga masih bagus banget kalau kalian mau pakai nih Van Persie yang ini. Kemarin gue lawan sih gila susah banget untuk dia nyundulnya, entah kenapa dia nyundulnya parah banget, padahal agresinya cuma 98. Kemarin sempat kalah gue juga sama orang yang mainin Van Persie. Dan ya, dah segitu aja sih untuk rekomendasinya. Jadi kalian bisa pakai dan sesuaiin sama kebutuhan kalian gitu. Nah, kita langsung lanjut aja ke matchnya lah ya. Ini videonya agak panjang, kita bakal langsung ke matchnya aja. Oke, jadi kita bakal langsung masuk ke matchnya aja. Ini lawan Lord Braithwaite. Nanti next selang satu video gue bakal ganti formasi gue pakai 4-1-2-1-2 lebar. Gue pengen cobain si Robbie Fowler dikomboin sama si Cantona gitu loh. Gue pengen cobain, semoga sih bagus ya. Tapi kalau memang agak jelek, gue bakal ubah formasi lagi ke 4-3-3 holding, bukan menyerang lagi gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke match ya. Ada Hakimi, Otamendi juga lumayan bagus. Gue kira pertama gue beli itu Otamendi agak-agak kurang ya, karena untuk dari tinggi badan dan corner lewat nice. Harry Kewell kenceng banget. Cantona masih out. Iya, untuk pertama gue beli karena tinggi badannya kurang, gue pengen ganti sama Van Dijk sih. Cuma setelah gue pakai, wah ternyata enak, markingnya juga bagus. Dan kalau kalian corner dia juga masih bisa masih bisa nyundul gitu. Jadi lumayan banget. Hakimi digocek sama Rafael Leao. Masih Leao bahaya. Alisson nice. Alisson itu kiper yang agak susah untuk di final shot ya, atau di tendangan pisang. Berkali-kali lawan sempet tendangan pisang juga. Nanti ada di video kok. Mungkin besok lah ya gue upload sekalian review si Alisson Becker. Itu lumayan banget dan susah banget dijebolinnya. Gila sih. Oke, masih ada Salah masih gocek. Theo Hernandez, bayangin nice lewat. Tinggal umpan silang. Cantona nggak dapat. Valverde nggak dapat juga. Dibuang sama Gullit. Dan sekarang lagi banyak pakai Gullit yang 99 ya, 99. Tak kenapa. Oke, nice, dipotong sama Hernandez.
Mungkin karena murah kali ya sekarang Gullit 99 itu, yang icon gratisan sih, gratisan dari event yang mana gitu, lupa gue. Oke, Bellingham, Pele, Valverde, Theo Hernandez, masih ada Harry Kewell, umpan Cantona. Nice, Cantona tuh bagus banget untuk positioningnya. Oke, 1-0. Mantep banget dia positioningnya. Wah lah, kalian Thiago Silva ya? Mukanya kayak Thiago Silva sih. Ini gue matiin dulu ya, karena biasanya kalau udah nyetak 1 gol bakal banyak stiker-stiker bermunculan. Nah ini main-mainan kayak gini udah anti gue. Karena biasanya pemain Thailand, pemain Indo juga banyak tuh yang main-main umpan-umpan begitu. Jadi udah anti sih. Oke, Harry Kewell kenceng banget. Cantona, aduh ketepis. Kewell sangat meribetin ya, karena dia kenceng banget coy pace-nya. Oke, Bellingham nggak dapet. Nah, CM gue hilang, malah ikut nyundul si Pele. Makanya gue bilang Harry Kewell tuh sebenarnya entah kenapa jarang yang pakai, tapi sebenarnya tuh bagus banget. Pace-nya gede, physicalnya bagus, tinggi badannya juga 1.8, jadi bisa buat nyundul juga kalau memang udah nggak ada opsi. Paket lengkap sih Harry Kewell itu, cuma jarang yang pakai juga, gue nggak tahu kenapa sih. Oke, wow bahaya, oh nice. Hernandez, Valverde kalau kalian masih punya yang TOTT kalian ganti aja sih. Mungkin ke Jude Bellingham yang UTOTY atau Jude Bellingham yang TOTT. Oke, Kewell, Cantona, 2 assist Kewell, mantep sih, langsung brace sih Cantonanya. Kewell nggak ada yang ngejar cuy. Kalau kalian dengan upgrade yang sama ya, misalkan Theo Hernandez Ultimate plus 20 sama Harry Kewell plus 20, tetap kencengan Harry Kewell, parah kenceng banget. Tapi karena dia agak tinggi ya, jadi nggak terlalu enak untuk kalian gocek-gocek kayak Salah. Salah tuh enak banget untuk kalian buat gocek-gocek. Sedangkan Harry Kewell nggak terlalu, dia cuman buat lari sama buat umpan aja sih. Hakimi direbut, nice. Bellingham ke Salah. Thiago Silva, wow dia langsung ke tengah, tahu gue mau crossing tapi nggak jadi, aduh ketepis. Pinter lawannya, tahu gue mau crossing dia langsung ke tengah CB-nya. Oke, Cantona nggak dapet. Pele, wah tiang. Kewell. Nah gitu maksudnya CAM tuh seharusnya kayak gitu, cuma Pele tuh demen banget dia ikut nyundul di penalti cok. Oke, Kewell, Pele, wow ketepis lagi, jago sih kipernya sih. Maignan ya kipernya ya. Maignan 106 tuh masih oke banget loh. Oke, nice. Otamendi ya, walaupun dia pendek tapi tetap bisa nyundul. Strong banget memang si Otamendi. Kalau kalian punya budget 8-9 juta nyari CB bagus, Otamendi sih. Tuh, gila. Dengan tinggi badan cuma 1.8 tapi menang body dia. Oke, lanjut ada Gullit, Odegaard, Pele, siapa itu? Oke, Kewell, Valverde, Pele, nice, masih Pele dia ke belakang. Eder Militao, Otamendi, Hakimi, Salah, aduh di body, cuy. Parah sekali di body. Oke. Hakimi, nice. Aduh, terlalu jauh Hakimi. Ayo. Bisa Hakimi. Barella. Oh, Barella, iya. Pemain Itali. Oke, Pele. Hernandez, nice ngerebut. Ada Kewell, Pele. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Kita menang 3-0 dan rekomendasi ST-nya udah ada di depan. Jadi kalian bisa pakai. Dan ya, segitu aja video dari gua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan bye-bye guys.